Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhana Zahra dengan nomor BP 2413011 dari kelas 1A reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang alkuna dari mata kuliah Kimia Organik Biomasa. Yuk simak videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alkuna hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 3. Selanjutnya pengertian alkuna. Jadi alkuna merupakan bagian dari keluarga hidrokarbon tak jenuh. Artinya jumlah atom di hidrogennya lebih sedikit dibandingkan alkana dengan jumlah karbon yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya ikatan rangkap 3 yang terbentuk oleh satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi menjadikan struktur alkuna sangat reaktif. Selanjutnya rumus umumnya yaitu CnH2n2. Ciri-ciri utamanya ada 3. Yang pertama mengandung satu atau lebih ikatan rangkap 3. Yang kedua memiliki struktur linear pada atom-atom yang terlibat dalam ikatan rangkap 3. Yang ketiga lebih reaktif daripada alkana dan alkena karena keberadaan 2 ikatan pi. Selanjutnya struktur dan hibridisasi. Struktur ikatan rangkap 3 ada 3. Yang pertama terdiri dari satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Yang kedua, atom karbon yang membentuk ikatan rangkap 3 mengalami hibridisasi sp. Yang ketiga, geometri molekul linearnya itu 180 derajat. Jadi berbeda dengan alkana dan alkena yang berbentuk tetrahedral dan trigonal planar, atom karbon dalam alkuna mengalami hibridisasi sp sehingga molekulnya membentuk linear. Ini berarti dua atom karbon yang terlibat dalam ikatan rangkap 3 berada dalam satu garis lurus. Di sini ada contoh molekul dari alkuna yaitu etuna yang membentuk lurus. Jadi dia mengikat C-nya itu rangkap 3. Selanjutnya sifat fisik alkuna. Jadi sifat fisik alkuna yaitu wujud dan titik didih. Dari C2 sampai C4 yaitu gas, dari C5 ke C16 yaitu cair, dari C16 ke atas yaitu padat. Jadi sifat fisik alkuna hampir mirip dengan alkana dan alkena. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin tinggi titik didihnya. Namun karena sifatnya nonpolar, alkuna tidak larut dalam air dan hanya larut dalam pelarut organik. Selanjutnya ada sifat kimia alkuna. Reaksi khas alkuna, reaksi adisi yaitu adisi H2 alkena menjadi alkana. Adisi halogen Cl2 dan Br2. Adisi HX, HCl dan HBr. Reaksi substitusi hanya terjadi pada alkuna terminal. Memiliki atom H pada karbon rangkap 3. Dapat membentuk senyawa garam logam alkuna seperti natrium, asetilida. Reaksi oksidasi dan pembakaran. Pembakaran lengkap menghasilkan CO2 plus H2O. Pembakaran tidak lengkap menghasilkan CO atau karbon atau jelaga. Salah satu alasan alkuna penting adalah karena reaktivitas kimianya. Ikatan rangkap 3-nya sangat reaktif terhadap reaksi adisi. Misalnya, dalam adisi hidrogen, alkuna bisa diubah menjadi alkena, lalu ke alkana. Selain itu, alkuna terminal bersifat sedikit asam dan bisa membentuk garam logam, seperti natrium asetilida yang digunakan dalam sintesis organik. Selanjutnya penamaan alkuna. Kita menggunakan aturan Newpec. Jadi ada beberapa langkah dari penamaan tersebut, yaitu yang pertama, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Aturan penamaan alkuna sangat mirip dengan alkana dan alkena. Hanya saja kita menggunakan akhiran una untuk menunjukkan keberadaan ikatan rangkap 3. Yang kedua, nomori rantai dari ujung terdekat ke ikatan rangkap 3. Nomor posisi sangat penting karena bisa mempengaruhi struktur isomer dan sifat kimia senyawa tersebut. Yang ketiga, ganti akhiran ana menjadi una. Yang keempat, jika lebih dari satu ikatan rangkap 3, gunakan awalan di, tri, dan seterusnya.
Contohnya ada CH yang mengikat 3 rangkap CH yaitu etuna. Yang kedua CH3 yang mengikat 1 C mengikat 3 CH yaitu propuna. Yang ketiga CH3 mengikat CH2 mengikat C mengikat 3 rangkap CH yaitu 1 butuna. Yang keempat CH3 mengikat C mengikat 3 rangkap C diikat C mengikat CH3 dinamakan dengan 2 butuna. Selanjutnya isomer alkuna. Isomer alkuna terbagi menjadi dua. Yang pertama isomer posisi. Isomer posisi yaitu perbedaan posisi ikatan rangkap 3. Contohnya 1 butuna versus 2 butuna. Yang kedua isomer rantai. Isomer rantai yaitu perbedaan bentuk rantai utama yaitu lurus atau bercabang. Contohnya 2 metil 1 propuna. Nah, di sini seperti senyawa organik lainnya, alkuna juga memiliki isomer. Isomer posisi terjadi saat posisi ikatan rangkap 3 berubah, sedangkan isomer rantai terjadi karena struktur karbon bercabang. Selanjutnya kegunaan alkuna. Kegunaan alkuna terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu etuna atau asetilena. Etuna atau asetilena adalah salah satu alkuna yang paling banyak digunakan dalam industri. Karena mudah bereaksi, ia menjadi bahan awal berbagai produk penting seperti plastik dan pelarut. Di bidang teknik, etuna digunakan dalam pengelasan karena menghasilkan panas yang sangat tinggi saat dibakar. Yang kedua, bahan baku dalam industri kimia atau sintesis vinyl klorida dan akrilonitril. Yang ketiga, digunakan dalam pengelasan logam atau las asetilena. Tadi sudah disebutkan di awal kalau etuna itu berguna untuk pengelasan karena menghasilkan panas yang sangat tinggi saat dibakar. Kemudian sumber energi panas yang tinggi. Yang kelima, sebagai bahan dasar senyawa farmasi dan plastik. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 3 karbon-karbon. Jadi alkuna merupakan senyawa hidrokarbon yang tak jenuh. Yang kedua, memiliki sifat kimia khas berupa reaksi adisi dan pembentukan garam logam. Yang ketiga, penamaan sesuai UPEC mengacu pada posisi ikatan rangkap 3 sangat penting dalam industri kimia dan sintesis organik. Sekian penjelasan saya dari materi alkuna. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.